Baik, hari ini saya akan membahas tentang logika matematika. Pada modulnya ini edisi kedua, ya. Saya pakai ini. Jadi sama, mungkin saudara juga sudah mendapatkan. Ini edisi kedua ini. Ini seperti tadi cover pertama tadi. Modul pertama tentang logika matematika. Sebentar, saya share. Oh ya, ini nanti saudara bisa download PPT yang saya tampilkan ini, itu ada di LMS. Itu ada materi dalam bentuk PDF. Karena PPT-nya saya konversi ke PDF. Jadi biar mudah untuk mengupload pada LMS-nya. Karena bentuk PDF yang dikehendaki. Baik, logika matematika. Nah, itu ada 7 ini yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat deklaratif. Lalu ada negasi. Negasi itu ingkaran, mengingkari, atau kebalikan. Lalu ada konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Lalu nomor 5 ada ingkaran konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ternyata diingkari semua dari konjungsi, disjungsi itu. Lalu yang keenam ada tautologi, yang ketujuh ada argumen. Oke, lanjut saja. Logika. Logika itu merupakan dasar dari sebuah penalaran. Selama ini kan kita dengar kalimat logika, logis atau tidak. Nah, itu. Jadi pas atau tidak. Nah, itu. Logika itu merupakan dasar dari sebuah penalaran. Nah, dalam logika sendiri itu ada beberapa istilah yang harus yang harus kita ketahui. Yang pertama tentang pernyataan. Pernyataan adalah kalimat deklaratif. Nah, umumnya itu dalam bentuk SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, itu pada umumnya. Nah, itu adalah pernyataan, kalimat deklaratif. Lalu ada proposisi. Kalau proposisi ini tidak hanya sebatas kalimat, tidak, tetapi dia ada kepastian benar atau salah. Nah, itu suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah, yaitu disebut dengan proposisi. Tetapi dia tidak keduanya. Tidak mungkin ada suatu pernyataan benar sekaligus salah, itu enggak. Ya, pernyataan itu ada benar, ada salah. Nah, itu disebut dengan pernyataan. Nah, ada yang ketiga adalah nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran itu suatu pernyataan yang berdasarkan fakta ilmiah atau kesepakatan umum atau kenyataannya. Nah, itu nilai kebenaran. Oh, kenyataannya benar, berarti benar. Itu berarti nilai kebenaran. Nyatanya salah, nah berarti itu nilai kebenarannya salah. Nah, itu. Nah, kalau proposisi ini itu pernyataan yang ada kebenarannya, itu disebut proposisi. Nah, benar salahnya itu disebut dengan nilai kebenaran. Benar salahnya itu nilai kebenaran. Nah, itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada suatu kalimat, singa lebih besar daripada semut. Nah, apakah ini suatu pernyataan? Singa lebih besar daripada semut. Nah, ini suatu pernyataan. Di situ ada S, ada objek, kan gitu. S ada objek, ada subjek, ada objek. Nah, ini adalah suatu pernyataan. Benar. Nah, ini adalah suatu pernyataan. Lalu apakah ini merupakan sebuah proposisi? Singa lebih besar dari semut. Proposisi tadi ada benar, ada salah. Kemungkinan kalau singa lebih besar dari semut itu benar atau salah? Oh iya, benar. Nah, berarti dia merupakan kalimat proposisi.
sisi. Ya, kenapa? Ya memang benar, singa itu lebih besar daripada semut. Singa bayi pun itu lebih besar daripada semut. Kan gitu ya, benar. Semut dewasa, semut sangat gemuk pun, gitu, semut obesitas, itu pasti lebih kecil daripada singa. Nah, kalau nilai kebenarannya, yaitu benar. Itu ya. Jadi pernyataan, proposisi, dan nilai kebenaran. Nah, kalau kalimat di atas itu sebuah pernyataan. Nah, pernyataan itu ada nilai benarnya, berarti dia merupakan proposisi. Nilai kebenarannya ya benar, karena singa lebih besar dari semut. Yang kedua, 999 itu lebih kecil dari 111. 999 lebih kecil dari 111. Apakah ini suatu pernyataan? Ya, pernyataan. Kenapa kok pernyataan? Nah, ini adalah kalimat deklaratif. 99 kurang dari 111. Lalu apakah ini disebut sebuah proposisi? 99 kurang dari 111. Apakah di situ ada nilai benar salahnya? Ya, betul. Ada nilai benar salahnya. Nilai benar salahnya apa? Salah. 99 itu lebih besar dari 111 seharusnya, bukan lebih kecil. Jadi nilai kebenarannya adalah salah. Karena 999 itu lebih besar dari 111. X lebih besar dari 9. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini juga merupakan suatu pernyataan. Karena ini adalah kalimat deklaratif. Apakah ini suatu proposisi? Tidak. Kenapa kok tidak? Saudara tidak bisa melihat ini benar atau salah. Karena X itu bukan bilangan. Gitu. X itu ya enggak tahu posisinya sebagai apa di situ. Apakah dia sebagai variabel, apakah dia sebagai huruf X atau gimana. Jadi kita belum tahu dia bernilai atau tidak. Sehingga X itu kita tidak tahu dia benar atau salah. Nah ini, makanya dia bukan proposisi. Nah, karena yang bisa dikatakan lebih besar atau lebih kecil itu antara bilangan dengan bilangan, 9 dengan 10, 11 dengan 12, nah itu lebih besar, lebih kecil. Nah, itu ada benar salahnya. Tapi kalau ini, kita tidak tahu X itu lebih besar dari 9 atau X itu lebih kecil dari 9. Kita tidak tahu. Nah, nilai dari pernyataan tersebut tergantung pada X, tapi nilainya belum ditentukan. Nah, ini disebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Kalimat terbuka pun ini juga harus ada syaratnya. X itu apa? Apakah X itu elemen bilangan real? Apakah X itu adalah elemen bilangan bulat? Atau X itu adalah elemen bilangan rasional? Nah, itu harus ada syaratnya. Harus dibatasi oleh semesta tertentu. Nah, ini disebut dengan fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Dia bukan proposisi. Ada suatu kalimat lagi, sekarang tahun 2013 dan 99 kurang dari 13. Apakah ini suatu pernyataan? Ya, ini suatu pernyataan. Apakah ini suatu proposisi? Jadi saudara bisa apa enggak menentukan ini benar atau salah? Iya, kita bisa menentukan itu benar atau salah. Kebenarannya
salah. Kenapa? Nah, sekarang tahun 2021 ya salah. Dan 99 kurang dari 13 juga salah. Nah ini berarti ada nilai kebenaran. Nah kalau seandainya yang satu salah, yang satu benar, Pak, bagaimana? Ya enggak bagaimana-bagaimana. Berarti kan nilai kebenarannya salah dan benar. Benar dan salah. Nah itu. Kalimat di sini ini ada dua pernyataan. Dikasih tanda hubung dan. Ini dua pernyataan itu. Sekarang tahun 2013 dan 99 kurang dari 13. Ini pernyataan lainnya. Nah, jadi nilai kebenarannya adalah salah, karena keduanya salah. Nah ini ada kalimat lagi. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini suatu pernyataan? Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Tidak. Kenapa? Ini adalah suatu permintaan. Ini adalah suatu kalimat perintah. Bukan kalimat deklaratif, bukan kalimat pernyataan. Ada kalimat perintah, kalimat tanya. Nah, itu kan, tanda tanya, tanda seru, pentung itu. Kalau ini adalah kalimat perintah. Jadi bukan pernyataan. Apakah ini suatu proposisi? Ya tidak, karena dia bukan pernyataan. Proposisi itu hanya pada kalimat pernyataan. Proposisi itu hanya ada pada pernyataan. Jadi bukan kalimat perintah, bukan kalimat tanya. X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih besar dari X. Apakah suatu pernyataan? Ya, ini adalah suatu pernyataan. Apakah ini proposisi? Iya, kita hanya tinggal membuktikan. Kita bisa membuktikan atau tidak. Karena ini kebenarannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y. Nah, kebenarannya benar. Nah, karena nilai kebenarannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y. Ini merupakan suatu kalimat suatu proposisi dan nilai kebenarannya benar. Nah, ini dari mana, Pak? Ini dari, kalau saya itu biasanya mengajar analisis real. Kalau analisis real biasanya seperti ini. X kurang dari Y jika dan jika Y lebih besar dari X. Itu. Nah, di sini perlu suatu pembuktian. Kalau di sini tidak perlu. Secara hanya bisa mengetahui, dilihat saja secara logika tahu. Kalau X lebih kecil dari Y, berarti Y lebih besar dari X. Itu aja. Nah, tapi kalau dalam Unreal, ini dibuktikan. Nah ini. Nah ini. Semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Proposisi tadi ada benar, ada salah. 13 adalah bilangan ganjil. Benar. Ika adalah alumnus UM. Nah, ini adalah suatu proposisi. Ada dua, jawabannya benar dan salah. Ika adalah alumnus UM, bisa benar atau bisa salah. 1 plus 1 sama dengan 2, benar. 8 lebih besar atau sama dengan akar kuadrat dari 8 plus 8. Bisa benar, bisa salah. 8 lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 8 plus
8, 16, berarti 4. Betul. 8 besar sama dengan 4. Betul. Ada monyet di bulan. Bisa benar, bisa salah. Hari ini adalah hari Rabu. Sekarang hari Sabtu, berarti salah. Untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar dari 0, maka 2n adalah bilangan genap. Ini adalah definisi dari bilangan genap. Jika saudara kalau di saya itu yaitu di mata kuliah analisis, teori bilangan juga ada. Itu kalau di matematika. Nah, itu definisinya bukan definisi sih, teorema. Teoremanya seperti itu, bahwa 2n adalah bilangan genap. X plus Y sama dengan Y plus X. Untuk setiap X dan Y bilangan real. Nah, ini benar. Nah, ini disebut dengan sifat komutatif pada bilangan real. Nah, ini bukan proposisi. Nah, semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Yang A, jam berapa kereta api Argo tiba, Bromo tiba di Gambir? Nah, itu bukan proposisi. Karena itu adalah kalimat kalimat tanya. Yang A itu kalimat tanya. Isilah gelas tersebut dengan air. Ini kalimat perintah, kalimat seru. Makanya tandanya pentung itu, tanda seru. Siapa nama dia? Nah, ini kalimat tanya. Masukkan 30 gram gula dalam adonan kue itu. Ini kalimat perintah atau kalimat seru. Kesimpulan, proposisi adalah kalimat berita, bukan kalimat tanya, bukan kalimat seru atau perintah. Adalah kalimat berita, itu adalah proposisi. Jadi saudara bisa membandingkan antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua tentang kalimat proposisi. Nah ini, proposisi itu dilambangkan dengan huruf kecil, PHR. Itu proposisi. Contohnya, P, 13 adalah bilangan ganjil. Q, Ika adalah alumnus UM. R, 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi, P itu adalah proposisi, Q itu adalah proposisi, R itu adalah proposisi. Jadi P itu adalah suatu kalimat yang memiliki nilai benar salahnya. Jadi dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Jadi P sama Q itu harus proposisi. Dia bukan kalimat tanya, dia bukan kalimat perintah. Tapi dia adalah suatu proposisi. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, pada logika ini kita akan belajar tentang konjungsi, disjungsi, ingkaran, implikasi, dan biimplikasi. Nah, ini. Yang pertama itu adalah konjungsi, conjunction, bahasa Inggrisnya. Konjungsi dari P dan Q. Namanya konjungsi itu diberi tanda hubung dan. Perhatikan ya, konjungsi itu dikasih atau diidentikan itu dengan tanda hubung dan. Simbolnya dan ini ke bawah penyeklek ini ke bawah nyeklek. Kalau dalam himpunan ini disebut dengan irisan, tapi kalau irisan kan melengkung gitu. Kalau ini nyeklek ini disebut dengan konjungsi. Nah, ini bacanya P dan Q atau P konjungsi dari P konjungsi Q. Nah, ini dan. Kalau disjungsi itu kata hubungnya itu identik dengan atau, itu disjungsi. Nah, ini nyeklek ke atas. Bahasa Inggrisnya nyeklek ke atas. Jadi, semoga di sini orang Jawa ya, dia tahu nyeklek ini ke atas. Kalau yang konjungsi nyeklek ke bawah,
Kalau disjungsi nyeklek ke atas. Bacanya P disjungsi hi atau P atau hi. Kalau ingkaran, nah itu disebut negation atau negasi dari P. Nah itu maksudnya tidak P. Tidak P. Tutor matematika itu bernama Barep Yohanes. Berarti negasinya apa? Berarti bukan Barep Yohanes. Tidak. Ini kata tidak. Tanda simbolnya ini keluar seperti ini. Ini disebut dengan ingkaran, simbol dari ingkaran. Lalu implikasi, implication itu jika maka. Nah, jika P maka Q. Notasinya seperti ini, panah. Jika P maka Q. Ini implikasi. Kalau biimplikasi itu jika dan hanya jika. Simbolnya seperti apa ini? Maaf, kecil ini. Nah ini kan kalau satu panahnya. Kalau biimplikasi ini dua, bolak-balik. Ini seharusnya ditaruh sini. Nih ya. Nah ini adalah biimplikasi. P jika dan hanya jika Q. Ini disebut dengan biimplikasi. Jadi ada 5 ya, saudara-saudara. Ada konjungsi, disjungsi, ingkaran, implikasi, dan biimplikasi. Ini. Jadi diingat-ingat ada 5. Nah ini. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Nah, kalau proposisi P dan Q, nah, di sini ada kata hubung dan. Nah, maka ditulis P ceklek ke bawah tadi. Q. Karena ada kata dan berarti dia ceklek ke bawah. Adalah proposisi yang bernilai benar jika kedua P dan Q benar. Dan bernilai salah untuk kasus lainnya. Nah, jadi untuk P dan Q ini jika keduanya benar. Jadi kalau jika keduanya benar, maka nilai ini juga bernilai benar. Apa ya? Konjungsi ini bernilai benar. Nah, ingat ya, keduanya bernilai benar. P benar, Q benar, maka konjungsi ini bernilai benar. Kalau atau berarti kan disjungsi. Nah, ditulis P ceklek ke atas Q. Adalah proposisi yang bernilai salah jika kedua P dan Q salah dan bernilai benar untuk kasus lainnya. Kalau di sini tadi kedua P benar maka benar, kalau di sini kedua P salah maka bernilai salah. Jadi kalau keduanya salah, bernilai salah. Yang lainnya benar. Jadi kalau yang satu benar, yang satu salah, itu masih benar. Yang satu benar-benar, itu berarti benar. Tapi kalau salah semua, itu berarti salah. Berbeda dengan yang pertama, yang konjungsi ini. Nah ini kalau benar-benar, itu bernilai benar. Benar-salah, bernilai salah. Salah-benar, bernilai salah. Salah-salah, bernilai salah. Hanya benar-benar saja yang bernilai benar yang pertama. Yang kedua, bernilai salah jika keduanya salah. Yang lainnya bernilai benar. Ini disebut dengan disjungsi. Selanjutnya, misalkan P suatu proposisi yang menyatakan bukan P disebut negasi atau ingkaran dari pernyataan P dan disimbolkan oleh ini negasi P, simbol negasi seperti ini. Contoh, diketahui proposisi berikut. P-nya hari ini hujan. Ini. Hari ini hujan.
Hi, murid-murid diliburkan dari sekolah. P-nya hari ini hujan, Hi-nya murid-murid diliburkan dari sekolah. P dan Hi, berarti hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Seperti itu. Nah, ini adalah konjungsi. P konjungsi Hi. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Lalu yang kedua adalah disjungsi. Nah, P atau Hi. Nah, ini kan atau. Berarti hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Ini adalah P atau Hi. Yang ketiga, ingkaran P. Nah, tidak benar hari ini hujan. Nah, hari ini hujan, berarti kan tidak benar hari ini hujan. Itu adalah ingkaran atau negasinya. Atau dengan kalimat lain, hari ini tidak hujan. Tuh. Nah, itu adalah ingkaran. Terus kalau ingkaran Hi-nya bagaimana? Berarti ya tidak benar murid-murid diliburkan dari sekolah. Atau murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Ini adalah ingkaran dari Hi. Nah, itu. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. 17 adalah tadi yang pertama konjungsi tadi. Untuk konjungsi tadi itu yang benar hanya keduanya bernilai benar. T itu true, F itu false. Ini kalau benar-benar berarti bernilai benar. Kalau benar salah bernilai salah, salah benar bernilai salah, salah bernilai salah. Kalau konjungsi, nah itu yang salah bernilai salah. Ini P salah, Q salah, maka bernilai salah. Yang lainnya bernilai benar. Kalau ingkaran, yaitu kebalikan. Jika P-nya benar, maka negasinya salah. Jika P-nya salah, negasinya benar. Contohnya seperti apa? Contoh 5 ini. Misalkan, 17 adalah bilangan prima. Benar. 17 itu bilangan prima. Hi, bilangan prima selalu ganjil. Betul? Betul? Apakah ada bilangan prima yang genap? Ada. Nah, jadi bilangan prima selalu ganjil itu salah. Karena apa? Ada bilangan prima yang genap. Berapa? 2. 2 itu bilangan prima, tetapi dia genap. Bilangan prima itu dimulai dari 2. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Itu bilangan prima. Satu-satunya yang genap itu 2. Yang lainnya ganjil. Jadi yang P ini benar, yang Q salah. Nah, kalau kita ambil P dan Q, ini bernilai benar dan ini bernilai salah, maka benar, ini salah. True, false, maka bernilai false atau salah. Jadi benar, salah, hasilnya salah. Nah, ini adalah nilai tabel kebenaran. Lalu berikutnya tentang implikasi dan diimplikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi jika P maka Q dituliskan P, nah ini maka Q, panah, simbolnya panah. Adalah proposisi yang bernilai salah jika P benar tetapi Q salah.
dan bernilai benar untuk kasus lainnya. Nih, bernilai salah jika P benar tapi Q salah. P benar, Q salah, bernilai salah. P benar, Q salah, bernilai salah. Yang lainnya bernilai benar. Jika benar, maka salah. Nah, itu berarti nilainya salah. Tapi jika salah maka benar, itu masih benar. Jika salah maka salah, ini benar malah. Salah, salah. Ya benar. Oh, salah jadi salah. Kalau ini, jika salah maka benar, itu benar hasilnya. Awalnya salah, tapi hasilnya benar. Itu benar. Jika benar hasilnya benar, itu benar. Ini disebut dengan implikasi. Kalau diimplikasi, nah itu seperti ini. Jika dan hanya jika. Benar jika dan hanya jika benar. Nah itu benar. Tapi benar jika dan hanya jika salah. Ya salah. Salah jika dan hanya jika benar. Ya enggak. Yang benar itu ya benar jika dan hanya jika benar. Salah jika dan hanya jika salah. Ini. Jadi yang benar ini. P jika dan hanya jika Q. Benar jika dan hanya jika benar. Maka hasilnya benar. Salah jika dan hanya jika salah. Maka hasilnya salah. Yang lainnya salah. Ini implikasi, ini diimplikasi. Oke, lalu contohnya untuk implikasi. Nah, itu ada dua proposisi. P, soal ujian yang diberikan oleh guru. Q, jawaban yang diberikan oleh siswa. Nah, ini nilai kebenaran dari implikasi. Nah, yang pertama, bila soal ujian benar, ya, soal ujian benar, jawaban juga benar, maka nilainya benar. Maka lulus. Ya kan? Nah, ini jika maka. Jika soalnya benar, yang nomor 1 itu, jika soalnya benar, jawabannya benar, maka nilainya benar atau lulus. Tapi jika soalnya benar, jawabannya salah, ini benar maka salah, hasilnya salah. Nah, ini maka gagal. Bila soal ujiannya itu salah, soal ujiannya salah, jawabannya benar, maka nilainya masih benar. Itu. Atau dengan kata lain lulus. Ya, soalnya salah, jawabannya benar. Delalah ya benar, terus akhirnya lulus. Nah, soal nomor 4, yang keempat ini, soal ujiannya salah. Jawabannya juga salah. Nah, tadi implikasi false, maka hasilnya true. Salah, hasilnya benar. Ya malah benar. Kenapa kok benar? Lah, memang soalnya salah kok. Kalau dia menjawab salah, ya bukan salah siswa. Maka nilainya benar. Akhirnya dia lulus. Karena bisa saja soalnya memang dibuat salah. Nah, kalau soalnya salah, jawabannya salah, ya wajar. Nah, itu berarti dia benar, lulus.
Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah soalnya benar yang nomor 2, jawabannya salah, ya dia pasti salah. Hasilnya gagal. Terus ada kasus yang lain lagi. Ini ada atasan dan ada bawahan, bos dan karyawan lah. Bosnya itu benar memberi perintah. Bawahannya benar melaksanakan perintah. Maka jika benar, maka benar, hasilnya benar. Jika bos memberi perintah, maka bawahan melaksanakan perintah. Benar, tidak dihukum. Yang kedua, atasan memberi perintah, benar. Bawahan tidak melaksanakan perintah. Jadi, jika atasan benar, maka bawahan salah, hasilnya salah, akan dihukum. Wong bosnya sudah memberi perintah, kok tidak dilaksanakan perintahnya. Berarti dia harus dihukum, tidak sesuai dengan kemauan bosnya. Jika atasannya salah memberi perintah, nah, lalu bawahannya benar melaksanakan perintah, itu benar. Kalau tidak diberi perintah sudah dilaksanakan, maka bosnya senang. Ada ruangan kotor, tidak diperintah sudah dibersihkan, itu berarti benar atau tidak dihukum hasilnya. Atasan salah tidak memberi perintah, bawahan tidak melaksanakan. Salah, jika salah maka salah, hasilnya malah benar. Hasilnya dia tidak dihukum. Ini maaf, ini salah ini benar. Bukan salah ini, tapi benar. Salah-salah, hasilnya benar. Ini maaf, ini salah ini. Ini bukan salah, tapi benar. Atasan tidak memberi perintah, bawahan tidak melaksanakan, maka hasilnya benar. Dia tidak dihukum. Ini salah ketik ini seharusnya benar. Tuh. Nah, itu adalah disjungsi, konjungsi, terus implikasi, biimplikasi, dan apa tadi? Halah, kok gampang lupaan saya. Disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, negasi. Dan negasi. Jadi ada 5. Dari 5 itu silahkan dipahami saudara. Kalau belum paham, silakan dibaca-baca lagi. Nanti bisa ditanyakan. Oke. Selanjutnya tentang converse, inverse, dan kontraposisi.